Makanya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan nabi-nabi lain. Nah, karena Nabi Muhammad itu mengandung nabi-nabi lain. Nah, jadi istilahnya tuh mana yang di Madinah? Nah, di Madinah itu dizuhir ke. Kalau yang di Madinah itu sama baik. Sama baik cak Nabi, sama baik cak kita. Nah, istilahnya dalam pembahasan ini Muhammad yang mana yang dibahas ini? Yaitu Muhammad batin. Ibadat mana yang diterima oleh Allah Ta'ala? Ibadat mana yang paling bagus di hadapan Allah Ta'ala? Nah, kita ini galak nyata di syariatnya baik. Ya bukan tidak boleh syariat itu, memang bagus syariat. Nah, diiringi dengan perbuatan, dengan kelakuan, itu kan? Oleh kita ibadat. Karena ibadat syariat itu latihan untuk memperbaiki diri bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini masih lanjutan pokok bahas kita minggu belakang, masih sambungan daripada Qalbi Takrim, Fu'ad Takrim, Sir Takrim. Yang ditanya kok di soal minggu belakang, apa nama Fu'ad Muhammad, apa nama Qalbi Muhammad, apa nama Sir Muhammad. Sir Muhammad, Qalbi Muhammad, Fu'ad Muhammad, Fu'ad Takrim, Qalbi Muhammad, Qalbi Takrim, Sir Muhammad, Sir Takrim. Jadi ada 3. Nah, ini tentang dengan Muhammad. Kenapa mak dikatakan dengan Nabi kita Muhammad, tidak dengan lain? Nah, karena Nabi Muhammad ini dia berbadan ruhani. Jadi artinya Fu'ad Qalbi dan Takrim Muhammad itu istilahnya Qalbi Takrim rohani. Makanya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan nabi-nabi lain. Nah, karena Nabi Muhammad itu mengandung nabi-nabi lain. Nah, jadi istilahnya tuh mana yang di Madinah? Nah, di Madinah itu dizuhir ke. Kalau yang di Madinah itu sama baik. Sama baik cak Nabi, sama baik cak kita. Nah, istilahnya dalam pembahasan ini Muhammad yang mana yang dibahas ini? Yaitu Muhammad batin. Jadi kita malam ini melanjut ke tentang mengenal namanya Muhammad atau Nabi Muhammad. Karena masih ada kaitannya dengan bahasan kita minggu belakang. Soal, apa sama, apa tidak tubuh Nabi Muhammad dengan tubuh segala nabi-nabi? Nah, kalau secara zuhir sama. Kalau disamakan dengan Nabi Muhammad bin Abdullah di Madinah itu sama. Nah, ini cuma yang dikendakinya Nabi itu Nabi mana? Nabi awal. Wal awalu wal akhiru. Maka jawab Nabi Muhammad Rasulullah SAW bertubuh rohani, bernyawa ruh hidupi. Nah, ini dikatakan Muhammad batin. Jadi wajar baik kalau Fu'adnya Fu'ad Takrim, kalau Qalbinya Qalbi Takrim, kalau Sirnya Sir Takrim. Karena dia lebih pangkat dan derajat daripada nabi-nabi lain. Jadi ngentai mana nabi syariat, mana nabi batin, mana nabi awal, mana nabi akhir. Jadi nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu dia pada kenyataannya dia tuh bertubuh rohani. Maka yang di Madinah itu, yang bertubuh jasmani itu Isyadal Basariyah.
Karena untuk nak dinyata kok. Karena dia sebagai suri tauladan. Contoh. Uswatun hasanah. Ya, kan? Contoh yang paling baik. Nah. Dan kalau dizuhir kok. Lamun misal tak dizuhir kok. Mak mana kita nak nurutnya. Mak mana kita nak nyuntuhnya. Dizuhir kok baik lagi banyak yang tak nurut dia. Apalagi misalnya dia batin. Jadi mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia itu bertubuh rohani, bernyawa, ruh idopi. Itu syariatnya. Kalau Nabi itu syariat Nabi itu dia bertubuh rohani, bernyawa, ruh idopi. Kalau dia berhakikat, Nabi itu berbadan, bertubuh, ruh idopi, bernyawa, ruhil kudus. Nah, di saat dia mi'raj, dia tuh hakikat bernyawa, ruh idopi dia. Jadi seolah-olah ada tingkat-tingkatannya, kesadaran-kesadarannya. Kalau kita ini berhakikat, kita ini berbadan rohani. Hakikat. Itu. Hakikat. Kalau Muhammad itu adalah syariat dia tu. Maka kita tu kalah setingkat dengan Nabi itu. Jadi enggak daripada syariatnya. Itu. Maka itulah dia puannya puan takrim. Kolbinya kolbi takrim, sirnya sir takrim. Jadi puat yang menerima dia tu. Kolbinya suci, sirnya memerintah. Nah, puat, kolbi, dan sir, kandungan tubuh ini masih jauh lagi masuk lagi ke dalam. Kita pacak nemu itu, kita istilahnya itu nak berhakikat berbadan rohani. Nah, apa arti berbadan rohani? Tak katik celo lagi. Tak katik kejahatan lagi. Tak katik maksiat lagi. Nah, kalau kita rasa kita belum. Itu. Karena kita baru hakikat. Hakikat juga kadang ada, kadang tak tu. Kadang ternyata, kadang tidak tu. Dan kalau dia naik bernyawa ruh idopi, bernyawa ruhil kudus. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengandung segala para nabi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang awal, bukan Nabi Adam yang awal. Jadi yang nabi awal itu ialah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam nyata dia telah ada. Nabi Muhammad. Cuma belum dinyata. Belum dinyata. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia tak pacar nak berbuat jahat tu. Tahunnya baik itulah dia. Tahunnya dia nak hidup itulah. Maka dia tu paling sayang, paling kasih, taruhlah dengan umatnya Nabi tu. Tak dia kasih dengan bininya, tak dia kasih dengan anaknya. Menurut sejarah, dia nak mati, yang dia ingatkannya umat. Bukan misalnya, mana biniku, mana anakku, parakku, misalnya tak. Umatin. Umat. Jadi segala kita istilahnya umat Muhammad ini memang sudah disayangi oleh Nabi ni. Oleh Nabi Muhammad. Nah kalau dengan kita, ini muncul dengan kita, kira-kira kita lah sayang apa belum? Kira-kira kita lah mencintai dia apa belum? Dengan Nabi. Jadi harus yang kita kenal ini kan secara pelajaran kita ada dua.
harus mengenal Allah, harus mengenal Nabi. Inilah dikatakan makrifat tuh. Mengenal Allah tak kenal dengan Nabi. Istilahnya tuh kalau kita banding ke daripada kita misalnya mengenal Allah tak mengenal Nabi, lemak kita mengenal Nabi tak mengenal Allah. Kapan kita mengenal Nabi jelas mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah belum tentu mengenal Nabi. Soalnya mana? Lah banyak galau-galau yang kita jengok kan, banyak kenal dengan Allah baik. Dengan Nabi tak. Mana dikata kenal dengan Allah baik? Ibadatnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin. Tapi perbuatan kelakuannya tidak berubah. Itu tidak kenal dengan Nabi. Namun, jadi dua-dua ya mesti kan. Sholat rajin, puasa rajin, ibadat rajin, tapi kelakuannya baik. Itulah dikatakan kenal Allah dan Rasul. Gitu. Kenal Tuhan, kenal Nabi. Maknanya orang tu bertuhan tak bernabi. Kalau bertuhan tak bernabi itulah dia ibadat itulah. Rajin ibadat. Yang rukun Islam yang kelima itu digawinya galau misalnya. Tapi akhlaknya, budinya, adabnya tak hati. Padahal oleh Allah Ta'ala itu ibadat mana yang diterima oleh Allah Ta'ala? Ibadat mana yang paling bagus di hadapan Allah Ta'ala? Nah kita ni galak nyata di syariatnya baik. Ya bukan tak boleh bersyariat. Memang bagus bersyariat. Diiringi dengan perbuatan, dengan kelakuan. Kan? Oleh kita ibadat. Karena ibadat syariat itu latihan untuk memperbaiki diri. Bagi kita. Namun kita istilahnya tak kenal dengan Nabi kita. Kenal dengan nama baik, kenal dengan sejarahnya baik. Ya, mana kita nak baca, nak nuruti sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus tu kita tu istilahnya tu menuruti perintah Nabi. Apa yang disarankan oleh Nabi. Maka kalau di Madinah itu, di Masjid Madinah itu jiwa orang berebut nak ke Tanah Raudhah, tempat Nabi. Di sana, di Masjid Madinah Raudhah sana, tak kurang kata apa-apa, tak sana. Oh, artinya bukan Raudhah di situ, Raudhah di kita ni. Raudhah di dado kita ni. Nak kenal dulu dengan Nabi tadi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Dia mengandung segala nabi-nabi dan penghulu segala nabi-nabi. Maka dikatakan dia tu nabi yang awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Lebih pangkat dan derajatnya daripada segala nabi. Maka hadis Nabi, ana abwal arwah wa adama abwal basar. Jadi Nabi Muhammad tu bapak segala arwah, bapak segala ruh. Bapak segala nabi. Nabi Muhammad. Kalau Adam itu bapaknya jasad. Bapaknya nyato dia tu. Tiap-tiap yang nyata, pacak dijenguk oleh mata, pacak diraba, itu namanya Adam. Artinya nyato, itu. Kata Adam. Maka kalau selagi dia, karena dia bapak segala arwah, atau bapak segala ruh, Nabi itu, maka yang awal itu dia.
Maka jasadnya pada saat itu namanya Adam. Jadi Nabi Adam tuh jasadnya tuh namanya Adam, arunya tuh namanya Muhammad. Nah setelah itu dinyatakan yang terakhir di Zuhir kok berjasad juga. Maka dikatakan dia itu Isodal Basaria. Karena dia itu yang paling istilahnya itu baik. Dikatakan manusia yang paling baik. Manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad. Maka lebih baik kita nih menuruti sunnah Nabi, menuruti perintah Nabi. Pada hakikat dengan diri kita ini ada Nabi kita. Itulah yang namanya Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak mati. Yang mati itu anak Abdullah. Nabi Muhammad itu tidak mati. Maka kita tidak katik peringatan wafatnya Nabi Muhammad. Kapan ada lahir Muhammad, Maulid Muhammad, memperingati maulid terus, tuh kan? Artinya ada terus, lahir terus Muhammad. Nyatanya. Maka kita merhaba tuh, yang kita merhaba itu. Yang kita merhaba itu nur. Marhaban ya Nur Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Bukan kita merhabai anak kita budak kecil, bukan pada hakikatnya. Kita merhaba itu, nur baru datang. Yang nama Muhammad tadi, gitu tuh. Nah dia ini bapak segala arwah, bapak segala kejadian. Nyata lamat kau, aku tidak akan nyato, jalla ta'ala. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kujadikan kau memberi rahmat sekalian alam. Kujadikan alam ini karena engkau ya Muhammad. Artinya kalau kita yang menjadikan, yang menciptakan segala macam itu, itulah namanya Muhammad. Cuma kita kembali kok, karena asal dari segala sumber, itu Allah, maka dikatakanlah, kiranya ciptaan Allah, diperbuat oleh Allah, daripada Allah. Nah disinilah istilah kata itu bukan ngaji itu nih, Allah Ta'ala itu berbuat satu kali, turunnya berganti-ganti. Seolah-olah kalau kata berbuat, Allah itu cuma menyatakan Nur Muhammad. Nah, Nur inilah yang menjadikan sekalian alam ini. Gitu. Nyato, gitu. Jadi yang membuat kejadian-kejadian itu Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad ini dia tidak lupa diri. Aku pacak mak ini karena Allah, katanya. Makanya kembali kepada Allah. Maka kita nyembah itu nyembah Allah, bukan nyembah Muhammad. Karena langsung balik kepada hakikat, balik kepada tujuan gitu tuh. Asal segala sumber. Allah itu asal segala sumber. Maka setelah dia menjadikan nur atau menciptakan nur, nah Allah tidak berbuat lagi. Tidak terserah dengan nur. Itu surahnya. Nah, mana misalnya kalau nyata dengan diri. Kalau kita nyebut Allah Muhammad, kan bingung gitu. Allah menjadikan.
Nah, supaya para kita mendekati pemahaman, itu baliklah ke diri kita. Cuma itu tuh sebagai istilahnya jembatan untuk memahami yang tadi, untuk memahami tentang Allah, tentang Nur Muhammad tadi. Kalau didalilkan diri kita, siapa Allah, siapa Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe.